Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Ya. Masih tentang merasa tidak butuh Allah. Saya itu jadi berpikir bahwa ketika kita sudah merasa bisa sendiri, kemudian itu tadi melampaui batas kita lakukan itu secara terus menerus, hati-hati karena Allah tuh sebenarnya bisa menggiring kita ke istidraj juga kan sebenarnya Pak Kiai. Pada akhirnya kita bisa bergelimang dengan ketidaksadaran kita bahwa sebenarnya itu kita lemah tapi kita merasa kita bisa gitu. Yang pada akhirnya itu akan memunculkan bibit istidraj juga. Apakah itu relevan nggak Pak Kiai kira-kira? Fir'aun itu sebenarnya akar masalahnya Fir'aun itu karena dia melimpah dan dia menganggap dia sebagai raja. Ya, Tuhan. Dan dia melihat bahwa orang semua tunduk sama dia. Dia bisa menentukan pribadi apa yang menjadi ketentuan bagi satu negara. Itulah yang melupakan bahwa dia sebenarnya sedang pada fase istidraj. Jadi kan sebenarnya Nabi Musa didampingi oleh Harun itu ingin memberikan peringatan kepada Firaun, kamu ini togo, melampaui batas, bahwa yang kamu punya itu ada batasnya. Nah, kita lihat pada saat Firaun mau ditenggelamkan ke dalam lautan, pada saat dia ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, sebenarnya sudah ada sebuah pengakuan bahwa sebenarnya ada kekuatan. Ya, bahwa Tuhannya Musa itu benar gitu loh. Cuma karena temponya itu sudah tidak memungkinkan dia untuk kembali kepada sebuah pentobatan, memberikan sebuah isyarat kepada kita, hati-hati loh kalau kamu tuh dalam dunia itu gampang-gampang saja, kalau di dunia itu kamu berhasil saja, kamu bisa lebih dari orang lain, yang kamu mau segala sesuatunya mudah, hati-hati loh, jangan-jangan kamu sebenarnya Fir'aun kecil yang sedang diberikan istidraj. Kita mesti koreksi. Kita, saya, Mbak Mila, dan para pemirsa dimanapun bisa harus begitu mestinya. Allah tuh kan sebenarnya maha baik ya Pak Kiai. Artinya ya Allah tuh kan pasti kalau si manusianya ini punya usaha untuk kembali sama Allah tuh Allah kan pasti akan sebenarnya ngasih sign gitu ya. Karena pasti gitu. Tapi saya tuh kadang berpikir ini, kalau orang sudah sampai di tahap istidraj di mana yang kayaknya Allah udah bukan berlepas tangan, tapi Allah tuh udah ngasih kesenangan tapi sebenarnya ujungnya akan menghancurkan gitu. Di mana letak kebaikannya Allah gitu? Di mana letak maha kasih sayangnya Allah gitu? Kan sebenarnya kalau Allah mau kan sebenarnya ya dikembalikan lagi si orang ini ke jalan yang Allah mau gitu. Tapi ketika orang ini ujung akhir hidupnya kayak Fir'aun gitu Pak Kiai. Karena kan katanya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha baik. Tapi orang ini dibiarkan dalam kehancuran misalnya di akhir hidupnya misalnya gitu. Tidak. Jadi kata ya tadi ya, apa maknanya tagha itu, tughyan itu mujawazatu haddil isyan. Jadi melampaui batas dalam kedurhakaannya itu. Jadi tanpa putus dia melakukan terus-terus. Sebenarnya kalau dia melakukan hal-hal kecil kebaikan-kebaikan itu, ada kompensasi dari Tuhan dari kebaikan yang dibayar di dunia ini. Pada kasus yang kita contohkan itu, dia dikasih kesadaran pada saat jatuh. Jadi jatuh itu sebuah karunia Tuhan gitu. Nah, Fir'aun itu tidak seperti itu. Dia tidak pernah tersentuh oleh perkataannya Musa, perkataannya Fir'aun. Sehingga pada saat dia sudah mau tenggelam baru sadar, maka itu tidak diterima pentaubatannya, pengakuannya itu. Dari lantaran memang dia melampaui, dia lupa sama sekali. Padahal Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Satu saja kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka dibalasnya 10. Ya, itu makanya makna togo itu tidak sama dengan makna zolim. Jadi kalau yang maknanya togo itu memang nggak ada kebaikannya. Nggak ada putus-putusnya ya. Terus itu maknanya. Oke. Jadi kedurhakaan yang terus menerus pada akhirnya menutup, ya itu tadi ya Kak, Allah punya kendali penuh ya kepada siapa Allah memberikan hidayah, kepada siapa Allah kemudian menutup hati seseorang. Jadi pada akhirnya Allah yang paling tahu kenapa misalnya
kenapa si fulan atau si fulanah misalnya ujung akhir hidupnya mungkin Pak Kiai dalam perspektif kita, kok kayaknya Allah nggak ini ya gitu. Kenapa orang ini mungkin di akhir hidupnya justru dalam kehancuran? Kan Allah yang paling tahu sebenarnya. Mungkin ya memang ada sebab dan musabab pasti ya. Kenapa kemudian si fulan ini atau itu tadi melakukan hal-hal yang melampaui batas yang terus menerus ya Pak Kiai. Iya, jadi kalau dia tidak sadar terus menerus, tidak ada kebaikan yang dia lakukan, kata Allah sama saja dikasih peluang tapi dia tidak mau memanfaatkan. Kira-kira begitu maknanya. Aduh, berarti memang ya harus kita, makanya pentingnya kita tuh selalu supaya minta terus ya, doa terus tuh. Iya, betul. Karena itu tadi kita punya kecenderungan loh, kita bisa banget kalau Allah mau ya gitu ya, kalau kita nggak balik lagi sama Allah kan kita punya kecenderungan untuk beloknya jauh gitu loh Pak Kiai. Makanya ketika kita minta, makanya dalam Al-Fatihah kan kita meminta supaya ditunjukkan terus jalan yang lurus, ya sebenarnya itu. Iya, maknanya itu. Jadi jangan kebangetan sampai terus menerus lupa diri ya. Jadi kezaliman yang lupa diri itu namanya togho. Kezaliman juga yang lupa diri itu namanya togho. Nah Pak Kiai, artinya kan sebenarnya kalau kita bicara tadi ya, kita setelah kita bahas ujung-ujungnya tuh Allah pengen kita sebagai seorang hamba tuh kita ya memang rendah hati, kita pengen, bahkan kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya di depan Allah, bahwa kita itu memang manusia yang kita sadar bahwa kita lemah gitu. Allah pengen itu menjadi sebuah titik puncak kita sebagai seorang hamba kan Pak Kiai ya. Ya, dulu pada kajian perspektif kita dalam beribadah, manakala kita ingin membesarkan Allah, maka kecilkanlah diri kita. Itu maka pada saat itu kita bisa membesarkan. Efeknya orang yang mengecilkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan besar di hadapan orang lain. Nah, saya ulangi lagi pemirsa, dalam beribadah itu, kapan seseorang itu bisa mengagungi Tuhannya, manakala dia mengecilkan dirinya, maka pada saat itu dia bisa membesarkan Tuhannya. Pada saat itu juga maka sesungguhnya dia akan besar di pandangan manusia, di pandangan makhluk itu. Jadi kalau orang takut kepada Allah, maka siapapun akan takut kepada dirinya. Kalau orang takut bukan cuma kepada Allah, siapa saja berani sama dirinya. Itu udah logika Al-Qur'annya seperti itu. Oke. Kita di dunia ini menjalani kehidupan kita di dunia adalah udahlah kaitkan diri kita, hati kita sama Allah. Iya. Ya. Kalau sudah itu terkait, tapi kan ya namanya manusia Pak Kiai, kadang ada naik, ada turun gitu ya, ada futurnya. Hari ini bisa semangat, kok besok jadi lemah lagi. Supaya tetap, tapi itu kan sebenarnya hal yang sangat manusiawi ya Pak Kiai. Naik turunnya iman itu kan sebenarnya hal yang sangat manusiawi kan Pak Kiai gitu. Kalau dia masih naik turun, itu ciri bahwa dia itu orang baik gitu. Oke. Jadi al-harokah barokah. Kalau dia dinamis, dia pasti mendapatkan keberkahan. Togho itu lawanannya harokah. Jadi statis itu aja, nggak mau noleh kanan kiri ke belakang atas bawah, dia nggak mau noleh. Al-harokah barokah. Kalau dia masih dinamis, turun naik, Masya Allah. dia akan mendapatkan keberkahan. Al-harokah barokah. Barokah. Ya. Kadang-kadang saya suka merasa bersalah Pak kayak gini. Kadang-kadang, aduh sholatnya lagi nggak khusyuk nih. Aduh gimana nih gitu. Kayak ngerasa sedih tapi ya kok nggak maksimal gitu. Atau misalnya dulu kan kalau misalnya puasa sunnah rajin. Kok sekarang kayaknya apa-apa males ya. Ada yang rasa bersalah. Berarti sebenarnya itu masih indikator yang sangat masih indikasi bagus. Karena dia dinamis. Dinamis itu keberkahan. Dinamis itu keberkahan. Al-harokah barokah. Iya. Itu adalah quote saya hari ini. Pegang buat para pemirsa. Tapi ya jangan, ketika sudah sadar bahwa dinamis, ya jangan kemudian terlarut-larut ya. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau gitu. Nah kalau berlarut togho. Gitu. Pak Kiai terakhir sebagai penutup. Jadi tentang tema kita hari ini, bahaya merasa bisa tanpa Allah, seperti apa Pak Kiai? Baik, para pemirsa, kalau kita selalu ingat bahwa kita itu makhluk, pasti ada khalik. Memahami siapa makhluk dan siapa khalik, maka sesungguhnya
dialah orang yang bisa membesarkan Tuhannya dan mengecilkan dirinya. Hanya dengan mengecilkan dirinya, dia akan mengerti bahwa Allah lah yang maha besar. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa sadar betul bahwa kita ini makhluk yang lemah dan selalu bergantung sama Allah ya Pak Kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, jazakallahu khair ilmunya hari ini luar biasa. Quote saya hari ini adalah al-harakah barokah Pak Kiai. Al-harakah barokah. Nanti mau saya tempel di rumah. Sekali lagi, mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Jadi senantiasa berbagi ilmu kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan Kiai Haji Harista undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.